Selanjutnya nomor 16 yang memiliki ikatan hidrogen paling kuat itu adalah ikatan hidrogen itu sendiri, yaitu H berikatan dengan F, O sama N. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Kemudian ikatan antar molekul paling lemah terjadi pada interaksi molekul titik-titik. Oke, berdasarkan yang sudah kita pelajari, jadi ikatan yang paling lemah itu berarti untuk yang non polar, ya kan? Nah, kita harus tahu nih mana yang polar, mana yang non polar. Ini tuh polar sudah pasti, ini juga. Kemudian ini 3 unsur otomatis polar, NH3 juga polar. Berarti yang tidak polar itu adalah A. Kalian bisa cek, misalkan C-nya kan golongan 4, berarti elektron valensinya 4. Kemudian H-nya itu punya muatan 1. Karena di sini ada 4, berarti ada 4 elektron. Sehingga ketika kalian kurangi, itu tidak ada elektron bebas. Kalau tidak ada elektron bebas, dia non polar. Berarti jawabannya adalah A. Kemudian yang nomor 18, senyawa antar halogen yang paling polar. Paling polar ya itu ya. Selanjutnya untuk nomor 18 yang ditanyakan adalah yang paling polar. Oke, berarti coba kita reaksikan ya, atau kita hitung selisihnya. F2 itu ke elektronegatifan F kan 4, berarti 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian IBR itu berarti 2,8 dikurangi 2,5 sama dengan 0,3. Kemudian yang C ICL berarti 3 dikurangi 2,5, 0,5. Kemudian yang D itu adalah FBR itu adalah 4 dikurangi 2,8, berarti 1,2. Lalu yang D itu adalah yang CIF CLF ya, CLF CL-nya itu berarti 3, kemudian berarti 4 dikurangi 3 ya, sama dengan 1. Maka yang paling besar itu adalah yang dadu, ini FBR. Kemudian nomor 19 kita hitung, jadi etana itu C-nya 2, metana C-nya 1, propana C-nya 3, N-butana C-nya 4, 2 metil butana berarti kan metil C-nya 1, butana C-nya 4, berarti 5 ya. Nah, yang titik titik paling tinggi itu MR-nya paling tinggi, berarti yang E. Oke, nomor 20 perlu kita ketahui, jadi unsur diatomik seperti H2, N2, O2, F2, Cl2 itu wujudnya adalah gas, sedangkan I2, AT2 itu padat. Jadi yang berwujud gas, yang berwujud padat I sama BR. Sebentar, kita cek dulu. Oke, jawabannya adalah C, I2 sama H2. Kemudian untuk nomor 21, jadi A-nya itu adalah nomor atomnya 8, berarti 2, 6. Kemudian B-nya 9, berarti 2, 7. Ini golongan 6, golongan 7. Nah, ingat kalau misalkan kita untuk menentukan atom pusat itu dilihat dari golongan yang paling sedikit, berarti golongan 6, kecuali golongan H ya, yaitu golongan 1 itu tidak termasuk. Jadi A ini sebagai atom pusat nantinya. Ketika dia menjadi atom pusat, berarti kita cek elektron valensinya, berarti kan 6. Kita tulis di sini 6. Kemudian B itu karena dia golongan 7, dia cenderung untuk membentuk muatan agar menjadi 8 elektron atau oktet, maka dia akan menarik 1 elektron. Jadi otomatis dia itu akan bermuatan 1 min. Nah, seperti itu.
Oke, kemudian sebelum ke situ kita tentukan dulu dia itu ketika berikatan apakah ion atau kovalen kira-kira. Jawabannya kovalen. Nah, sekarang pusatnya kan A ya. Ini adalah pusat. Maka kita cek dulu pusatnya dia golongan 6, berarti elektron valensinya itu adalah 6 elektron. Kemudian untuk menjadi kaidah oktet atau 8 dia memerlukan 2 elektron. Kemudian yang B itu dia berasal dari golongan 7. Jadi dia akan butuh 1 elektron. Nah, kemudian ini kan belum sama. Sehingga kita kali 2, ini dikali 1. Maka nanti akan membentuk AX2. Kemudian dari situ jadi AX2 itu nanti maksudnya adalah AB2. Setelah kita dapat seperti ini, kita coba gambarkan struktur Lewisnya. A itu mengandung 6 elektron, berarti misalkan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian B-nya itu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena B hanya menyumbangkan 1, berarti A-nya nggak boleh kayak gini. A-nya harus 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga untuk menjadi oktet berarti ini seperti ini. Kemudian B-nya menjadi seperti ini. B-nya juga menjadi seperti ini. Nah, kalau kalian lihat itu ada 2 elektron bebas pada A, sehingga nanti rumus tipe molekulnya menjadi AX2E2, jadi C. Kemudian ini kan pusatnya adalah N itu adalah golongan 5, jadi dia punya 5 elektron valensi. Kemudian Cl-nya itu muatannya 1, ada 3, berarti 3 elektron. Kalau kita kurangi sisanya 2 elektron dibagi 2, itu berarti ada 1 pasangan elektron bebas PB-nya. Nah, maka kita bisa punya rumus AX3E1. Nah, kalau kalian bingung kok bisa kayak gitu Kak, kok bisa kayak gitu, kalian silahkan lihat dulu video-video materi tentang bab ini, tentang bentuk molekul di video sebelumnya ya. Kemudian setelah kita dapat AX3E1, kita tinggal cek bentuk molekulnya itu apa. AX3E1 itu adalah piramida trigonal atau dadu, segitiga piramida. Kemudian kalau nomor 23 pusatnya kan P itu punya dia golongan 5, sama 5 elektron. Kemudian hanya kan muatannya 1 tapi ada 5, jadi dia tidak punya pasangan elektron bebas, sehingga AX5 aja. Nah, AX5 itu dia namanya adalah bipiramida trigonal, berarti cacing. Kemudian jika struktur memiliki 2 PEI, berarti AX2E2. AX2E2 itu adalah planar V. Ada nggak di sini? Coba sebentar. Planar V. Oke, ada. Berarti yang C. Kemudian yang nomor 25 SN itu golongan 4. Jadi SN itu golongan 4. Kemudian Cl-nya punya muatan 1 ya, berarti 2E, sehingga sisanya 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi dia punya 1 pasangan elektron bebas, sehingga nanti tipenya adalah AX2E1. Untuk AX2E1 itu adalah bentuk V. Kalau bentuk V itu berarti yang ini.